Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pipo Majalengka, channelnya teman-teman semua. Di video kali ini kita mau bahas handphone Vivo Y12 dengan fitur-fitur yang ada di handphone Vivo Y12. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman subscribe dulu, like dulu, share ke teman-teman semua. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadikan informasi-informasi yang terus-menerus dan berjangka panjang. Oke, buat teman-teman, kita sudah pegang handphone Vivo Y12 yang warna blue, aqua blue. Vivo Y12 ini harganya cuma 1.999.000, varian RAM 3 dan internal 32 GB. Nah, untuk varian yang 3/64 nya harganya 2.100.000. Jadi beda 100.000, hanya beda dari kapasitas ROM-nya saja, teman-teman. Oke, buat teman-teman ini enak banget dipegangnya ya, Vivo Y12 yang RAM 3/32 ini yang harganya cuma 2 juta. Jadi ketika dipegang ini nyaman banget, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, teman-teman. Jadi pas. Nah, untuk di desain belakangnya sendiri ini teman-teman boleh dilihat sendiri ya, ini sudah menggunakan triple kamera di atasnya untuk sidik jari di tengah dan tulisan AI triple kameranya menyamping ke bawah, serta di tengahnya ada tulisan Vivo. Yang ini menurut saya membuat elegan banget ketika nggak menggunakan soft case. Di bagian sampingnya sendiri teman-teman, ini sudah dilengkapi juga dengan tombol volume up dan down. Ini untuk apa namanya, on off, dan di sebelah sini untuk memori sama SIM card. Jadi menurut saya gak usah lagi untuk beli handphone Vivo Y12 yang harganya cuma 1.999.000. Dan buat yang udah punya teman-teman, ini ada beberapa fitur yang mungkin teman-teman jarang aktifin atau mungkin juga belum tahu. Buat yang udah tahu boleh di sharing di sini teman-teman. Kita berbagi informasi tentang handphone Vivo Y12. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah fitur app clone. Tidak semua handphone itu bisa yang namanya fitur app clone. Nah, untuk apa sih fitur app clone ini? Fitur app clone ini berfungsi untuk teman-teman menggandakan aplikasi yang satu menjadi dua. Apa saja yang bisa di app clone? Di sini sudah ada yang namanya WA, Facebook, Line, IG, Messenger, atau WeChat. Nah, di sini sudah bisa yang namanya app clone. Jadi double aplikasi seperti ini ya, tanpa perlu mendownload lagi APK dari Play Store. Nah, dan ini tentunya dua-duanya ini bisa menggunakan double akun, nggak satu akun. Kayak WA-nya 2 nomor, Facebooknya 2 akun bisa, Line 2 akun bisa, IG juga 2 akun, sama WeChat juga 2 akun. Tidak semua aplikasi bisa digandakan ya teman-teman. Nah, itu yang pertama. Dan keuntungan menggunakan app clone ini, jadi menurut saya ini nggak ribet. Kayak misalkan teman-teman lagi punya akun bisnis atau sekolah atau mahasiswa atau yang lainnya, jadi nggak kecampur ya. Misalkan yang satunya untuk grup dan yang satunya untuk pribadi, jadi nggak kecampur dari masalah WA. Begitupun Facebook, ada yang satunya mungkin Facebook pribadi, yang satunya mungkin Facebook umum untuk jual beli atau Facebook bisnis. Jadi bisa dalam satu handphone. Dan tentunya ini nggak ngurangi baterai ya, karena si Vivo ini baterainya 5000 mAh dan support app clone, bukan download. Ini real dari bawaannya sendiri. Jadi teman-teman, saya kira udah bisa menghemat baterai hingga 30% dari handphone yang biasa. Dan untuk selanjutnya teman-teman, yang mungkin teman-teman belum tahu, di sini juga ada yang namanya ini Smart Split. Smart Split adalah, jadi dalam satu layar ini teman-teman bisa terbagi dua. Nah, contoh kayak gini, teman-teman lagi buka WA yang satunya. Nah, ketika ada WA lagi yang ke WA satunya, cukup dengan 3 jari ke bawah, yang nantinya teman-teman bisa pilih lagi aplikasi yang teman-teman mau. WA sama Line bisa dalam satu layar. Dan menurut ini ketika menggunakan layar seperti ini 6,35 in, ya hasilnya juga jelas banget, bagus banget. Jadi teman-teman satu layar udah bisa handphone seperti ini. Nah, ini nyaman banget teman-teman, gak perlu ribet lagi. Dan untuk memilih aplikasi yang lainnya, boleh tekan yang tombol 3 di tengah ini, lalu pilih lagi aplikasi. Jadi yang atasnya tetap gitu. Nah, ini keuntungannya banyak banget ketika lagi kerjain tugas. Misalkan
lagi tugas dikerjain sama teman-teman, terus ada yang nge-WA ya, dengan kayak tadi 3 jari ke bawah pun sudah bisa. Kita sudah buka yang namanya fitur WPS Office kayak Excel, PowerPoint, dan yang lainnya. Tiba-tiba ada ngechat nih teman kita atau saudara kita, dia pasti ada di atas di toolbar ya, tapi dengan 3 jari ke bawah kita bisa langsung ngecek siapa sih yang ngechat kita atau ada informasi apa nih. Nah, jadi bisa sambil pilih aplikasi, bisa sambil WA. Nah, ini keuntungan buat teman-teman semua. Selanjutnya, selain bisa multi window kayak gitu, ada lagi yang namanya ini iManager. Saya kira iManager ini jarang banget teman-teman lakukan. Di sini sudah ada pembersih ruang, pemindaian keamanan, terus pengelolaan lalu lintas data dan pengelolaan aplikasi. Sebenarnya fungsi iManager ini adalah untuk mengontrol performa dari handphone teman-teman sendiri. Kayak misalkan yang pertama pembersihan ruang. Nah, setelah kita melakukan beberapa minggu, melakukan foto-foto, melakukan download atau misalkan apapun, tentunya kan kita tidak tahu apakah ada virus yang masuk atau sampah yang sudah dihapus tapi masih nempel. Nah, cukup di sini teman-teman. Nah, aplikasi yang jarang digunakan bahkan bisa ketahuan nih. Oh, ada aplikasi yang jarang digunakan, berarti itu harus dihapus. Caranya di sini sudah ada 573 MB, ini berarti yang nggak terpakai. Nah, caranya bersihkan semua aja, nanti diklik di sini. Maka dia akan bekerja, yang nantinya akan hapus. Gitu. Tunggu beberapa saat. Itu berarti sudah optimal, udah bersih. Dan yang kedua, teman-teman, di sini juga udah ada yang pemindai keamanan. Jadi teman-teman itu tahu apa yang harus diamankan. Oke, berarti sudah aman. Dan selanjutnya di sini juga ada pemantau lalu lintas data. Lalu lintas data di sini pengguna datanya sendiri teman-teman akan ketahuan. Seharinya habis berapa MB atau berapa giga. Di sini sudah ada semua. Dan apalagi? Pengolahan jaringan. Nah, ini enaknya pengolahan jaringan ini biasanya tiba-tiba kan ini handphone cepat lowbat yang pertama. Terus yang kedua, datanya kok cepat habis gitu, padahal nggak dipakai apa-apa. Ternyata ada di background atau di latar belakang yang datanya aktif seperti ini. Dan ini harus benar-benar di jaringan datanya harus diatur. Kayak misalkan Google Play Music matiin aja, ini matiin. Jangan nantinya data latar belakangnya ini akan mati teman-teman. Gitu. Yang nggak suka dipakai aja pokoknya matiin aja. Gitu. Kalau misalkan WA ini dimatiin dia akan mati, tapi ketika kita buka WA maka dia akan otomatis ininya biru jadi masuk. Itu sih menurut saya enak banget. Jadi latar belakang yang nggak suka dipakai atau aplikasi-aplikasi yang memungkinkan banyak iklan, caranya kayak tadi, dimatiin aja, masuk ke pengolahan jaringan, matiin saja, udah selesai. Dan mungkin yang terakhir, sebelum nanti kita bahas-bahas yang lainnya juga di video selanjutnya, saya kasih yang terakhir, ada ini teman-teman. Nah, manfaatkan yang namanya IC Touch. Nah, IC Touch ini enak banget teman-teman jika digunakan. Nah, manfaatkan IC Touch ini. Nah, IC Touch ini manfaatkan. Ini enak banget teman-teman. Jalan pintas bisa diatur di sini teman-teman. Nah, layaknya handphone flagship yang di harga 3 juta ke atas, padahal ini cuma harga 2 jutaan saja. Jadi nyaman ketika menggunakan handphone Vivo 12. Handphone gak pasti mahal-mahal, yang penting fiturnya oke, layarnya oke, baterainya oke, terus performanya juga oke, kamera juga oke. Ya seperti halnya Vivo Y12. Oke, mungkin teman-teman itu saja dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa yang baru gabung di subscribe, di like, di share, dan di komen. Karena setiap hari kita akan terus memberikan update harga terbaru untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.